Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Ferdiansyah. Saya berasal dari SGD 4. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu berupa tes rambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, dengan saya Dr. Hadi. Dengan Bapak siapa? Bapak Obi. Dengan Bapak Obi, Bapak ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu berupa tes rambut. Bapak nanti untuk prosedurnya sendiri, nanti Bapak berdiri dan kemudian nanti saya akan mengecek bagaimana keseimbangan di badan Bapak. Nanti Bapak bisa menyilangkan tangan Bapak seperti ini, kemudian nanti untuk tes yang pertama nanti bisa dibuka terlebih dahulu matanya, dan untuk tes kedua nanti matanya sudah tertutup. Apakah Bapak bersedia? Ya, sudah. Jika kita sudah melakukan evaluasi daripada pasien, kita bisa melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita selesai untuk cuci tangan, kemudian kita bisa meminta pasien untuk berdiri. Pak, bisa berdiri Bapak? Jika pasien menggunakan alas kaki, hendaknya dilepas terlebih dahulu agar menyamankan daripada pasien dan kemudian agar tidak terjadi mispersepsi. Kemudian posisi dari pemeriksa diberlakukan dari tubuh pasien untuk berjaga-jaga jika pasien nanti terjatuh pada saat pemeriksaan. Bapak tangannya bisa Ini ya. disilakan seperti ini. Kemudian setelah itu bisa membuka mata dan melihat ke arah depan. Kemudian kita bisa hitung 30 detik bagaimana apakah ada ketidakseimbangan atau tidak. Biasanya jika tidak terjadi ketidakseimbangan pada saat membuka mata seperti ini pada tes Schönberg, dia menandakan adanya gangguan pada cerebellumnya. Kemudian jika tidak, berarti tidak ada gangguan. Kemudian Bapak bisa menutup mata Bapak. Kemudian juga kita hitung selama 30 detik. Jika Bapaknya mengalami gangguan keseimbangan, berarti ada gangguan pada proprioceptif atau gangguan pada vestibularnya. Jika tidak, berarti orang tersebut atau pasien normal. Tapi pada umumnya pada orang-orang normal terjadi gangguan, bukan terjadi gangguan tapi terjadi ketidakseimbangan, tapi itu tidak berlebihan seperti itu. Terima kasih Bapak, bisa dibuka matanya dan duduk kembali. Alhamdulillah, Bapak pemeriksaan telah selesai, tidak dapat kelainan. Saya cukupkan sekian, saya cuci tangan terlebih dahulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemeriksaan dari tes Schönberg dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Mutia, dengan Ibu siapa? Arum. Baik, Bu Arum, di sini saya akan melakukan pemeriksaan attendum gate untuk mengetahui fungsi keseimbangan Ibu Arum. Apakah bersedia, Bu? Bersedia. Baik, jika bersedia, Ibu bisa tunggu di sini sebentar. Saya akan cuci tangan terlebih dulu ya, Bu ya. Kita lakukan cuci tangan sesuai WHO. Baik, Bu, nanti untuk prosedurnya Ibu bisa jalan lurus di garis lurus ini ya. Nanti yang kaki di depan, tumit kaki yang di depan bisa dihimpitkan atau berhimpitan dengan ibu jari yang ada di belakangnya. Begitu pula sebaliknya nanti bergantian seperti itu ya, Bu ya. Baik, bisa dilakukan, Bu. Baik, cukup. Ya, Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, alhamdulillah didapatkan ibunya tidak mengalami gangguan keseimbangan. Ibunya dapat berjalan dengan lurus. Jadi di sini jika pasien itu jalannya menyimpang, berarti terdapat gangguan pada sistem saraf perifernya. Lalu jika pasien ini jatuh, berarti menandakan bahwa terdapat gangguan keseimbangan pada sistem saraf pusatnya. Baik, Bu, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lakukan cuci tangan sesuai WHO. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Alita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan stepping test pada Ibu. Nah, untuk mekanismenya, jadi nanti untuk pertama-tamanya alas kaki Ibu dilepas. Setelah itu nanti Ibu bisa tangannya diluruskan seperti ini, lalu Ibu nanti bisa berdiri dan juga jalan di tempat ya Bu ya. Untuk kakinya bisa minta tolong untuk diangkat setinggi-tingginya. Lalu ketika Ibu jalan di tempat, nanti Ibu bisa memejamkan mata seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti Ibu ketika jalan di tempat nanti menghitung 1 sampai 50. Jadi 50 kali Ibu jalan di tempatnya. Paham Bu? Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Bersedia Bu ya, baik jika Ibu bersedia bisa dilakukan Bu. Nah, di sini untuk alas kakinya sudah dilepas, lalu pasien sudah meluruskan tangannya, bisa menutup matanya Bu. Bisa dimulai Bu sambil berhitung. 10, 20,
30, 40, 50. Sudah Bu, cukup. Nah, jadi untuk interpretasinya kita lihat apakah terdapat pergeseran atau tidak untuk menilai fungsi keseimbangan vestibularnya. Alhamdulillah alamin tadi tidak didapatkan pergeseran, jadi Ibu masih seimbang seperti itu, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, jika tidak, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini saya dengan Muhammad Aldi Susilo. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan mass pointing test yang meliputi ada pemeriksaan finger to finger, finger to nose, dan ada heel to chin. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, jadi pertama-tama di sini saya akan langsung melakukan pemeriksaan yang finger to finger. Nanti Ibu bisa mengekstensikan dari telunjuknya, terus nanti bisa diluruskan ke depan seperti ini, Bu. Silakan. Lalu saya akan menempatkan posisi tangan saya, telunjuk saya di sini. Lalu Ibu bisa menggerakkan ke atas lurus, lalu dijatuhkan hingga menyentuh jari saya kembali. Ya, lakukan secara berulang. Pertama, pastikan pasien itu keadaan posisi matanya terbuka. Lalu pasien diminta untuk menutup matanya. Silakan ditutup matanya, Ibu. Ya, di sini kita nilai untuk keakurasi, lalu keharmonisan, serta apakah ada tremor dalam gerakan tersebut. Baik, sudah Ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan finger to nose. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi untuk pemeriksaan finger to nose ini nanti Ibu bisa menyentuh ujung hidungnya Ibu, lalu menyentuh jari saya atau jari pemeriksa, lalu menyentuh ujung hidung Ibu kembali. Mungkin bisa dicontohkan terlebih dulu dari hidung. Ya, seperti itu. Ya, kita mulai, Ibu. Silahkan bisa dimulai. Lalu di sini pemeriksa bisa memindah-mindahkan dari jarinya. Lalu probandus dipastikan bisa mengikuti gerakan dari jarinya. Awal gerakan diawali dengan perlahan, lalu diminta untuk meningkatkan dari kecepatan gerakannya. Di sini kita nilai juga dari harmonisasi, keakuratan, serta apakah terdapat tremor pada gerakannya atau tidak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan heel to chin Ibu. Silakan Ibu bisa memposisikan dirinya, bisa tiduran. Lalu di sini dari kaki Ibu yang kanan bisa diangkat Ibu, lalu ditekuk untuk lututnya. Lalu ujung tumitnya ini bisa dikenakan ke lutut. Ya, lalu diarahkan ke bawah hingga ke arah jempol, menyusuri dari tulang tibianya. Nah, lalu dilakukan gerakan yang sama, ya, sampai ujung jempol. Nah, kita nilai juga di sini mengenai harmonisasi, keakuratan, serta apakah terdapat tremor pada saat probandus melakukan gerakan tersebut atau tidak. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi tadi untuk kakinya itu juga dilakukan pada kedua kaki, jadi kontralateralnya juga dilakukan. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan rebound. Nanti kita lihat fungsi menghambat Ibu ya Bu. Nanti tangannya bisa seperti ini, bisa ditarik ke arah dalam. Nanti akan saya tarik dari arah luar. Nanti sewaktu akan saya lepaskan. Apakah Ibu mengerti? Baik, jika Ibu mengerti langsung saya teks ya Bu ya. Ibu bisa ditarik ke arah dalam. Baik, lagi Bu ya. Tarik ke arah dalam. Baik, tangannya bisa sedikit diangkat Bu. Tarik ke arah dalam. Baik, sekarang tangan satunya tarik ke arah dalam. Baik, ditarik ke arah dalam. Baik. Tes cerebrum digunakan untuk melihat adanya kerusakan paracerebellum. Jika cerebellum terdapat kerusakan, maka pasien tidak dapat menghambat gerakan hingga memukul dirinya sendiri. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan adiadokokinesia pada Bapak. Nah, nanti untuk prosedurnya Bapak bisa melakukan gerakan pronasi dan supinasi secara berulang dan cepat ya Pak. Apakah Bapak sudah paham? Paham, Dok. Dan jika Bapak sudah paham, Bapak bisa lakukan. Baik, sudah cukup.
Nah, pada orang normal atau pasien normal itu dapat melakukan gerakan pronasi dan supinasi secara berulang dan cepat. Nah, pada pasien dengan kerusakan cerebellum, maka kemampuan untuk mengetahui posisi dari gerak tubuhnya tidak ada, sehingga akibatnya gerakan menjadi tidak teratur seperti itu. Seperti ini. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Aina. Dari Bapak siapa? Muhammad Adi Zulfikar, Umurnya berapa, Pak? 30 tahun, Alamatnya di mana? Demak, Waduh. Jadi di hari ini saya akan melakukan pemeriksaan disartri pada Bapak. Tujuannya pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada cerebellum Bapak. Selain itu, tujuan yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan dari gerakan-gerakan, dalam hal ini adalah suara. Terkadang suaranya bisa cepat, bisa lambat. Apakah bersedia? Baik, apabila bersedia, saya jelaskan terlebih dahulu untuk prosedurnya. Untuk prosedur dari tes disartri ini nanti, saya di sini ada kertas. Nanti silakan Bapak untuk mengejar dengan cepat dan berulang. Tes ini nanti untuk mengetahui koordinasi dari Bapak. Bagaimana Pak, sudah bersedia? Baik, silakan dibaca Bapak. Mama, TikTok, 50-50, Thanks, Huckleberry, Baseball Player, Bisa diulangi Bapak. Baseball Player, Huckleberry, Thanks, 50-50, TikTok, Mama. Baik, alhamdulillah sudah saya lakukan nih Bapak untuk pemeriksaan dari disartri. Jadi untuk interpretasinya, untuk hasil pemeriksaannya sendiri, Bapak ini hasilnya normal. Untuk interpretasinya sendiri itu nanti 0 apabila Bapak normal, bisa mengejar sesuai dengan perkataan dan diulang-ulang, dan tidak ada slurring atau kesulitan dalam mengejar. Kemudian itu nanti 1 apabila nanti didapatkan adanya kesusahan untuk mengejar, baik itu nanti dari yang ringan sampai yang berat. Alhamdulillah, Bapak sudah saya lakukan pemeriksaannya. Ada yang tanyakan Bapak sebelumnya? Tidak ada. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Mungkin setelah ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.